Berjumpa kembali dalam seri belajar jarak jauh bersama Pak Guru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik anak-anak, kita bertemu kembali dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah masing-masing bab pada semester 1 kelas 7 pada tahun ini. Materinya apa saja? Marilah kita simak bersama. Di bab 1 kita belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita belajar tentang perumusan, penetapan, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, di bab 2 kita juga belajar bersama tentang norma dan keadilan. Norma dalam kehidupan masyarakat, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita belajar tentang perumusan dan pengesahan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara, serta peran tokoh para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada bab 4 kita belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sana kita belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya di bab 5 kita belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, arti penting dan mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Dan bab terakhir kita belajar tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saksikan tayangan berita berikut ini. Kemudian catat informasi penting yang ada di dalamnya, tulislah dalam buku catatan PPKN kalian, dan selamat mengerjakan, semoga sukses. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan proses sejak rumusan Pancasila pertama kali disampaikan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru dapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wijodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama kali pada tanggal 29 Mei. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Choi Sai-ingin di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang,
pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbiko Sakai. Selanjutnya Dokuritsu Junbiko Sakai membentuk panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang materi lengkap di semester ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi dalam seri belajar jarak jauh bersama Pak Guru.